Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Bertemu lagi dengan Bu Diana pada pagi hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini ibu akan menjelaskan kalian tentang wujud benda ya. Minggu yang lalu ibu sudah memberikan catatan tentang wujud benda. Coba dibuka lagi catatannya. Masih ingat tidak apa itu wujud benda? Nah, ya. Setiap benda mempunyai wujud. Ya, Bu Guru ulang lagi penjelasannya. Setiap benda mempunyai wujud. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan satu persatu tentang wujud benda. Yang pertama ya, tentang benda padat. Benda padat itu biasanya bentuknya padat ya. Apa sih contoh benda padat itu? Nah, di kehidupan sehari-hari banyak sekali terdapat benda padat ya. Bu Guru akan mencontohkan beberapa saja contoh benda padat. Yang pertama, contoh benda padat adalah gelas. Gelas merupakan benda padat ya. Kemudian apalagi contohnya? Ibu akan mencontohkan benda padat yaitu pensil. Pensil merupakan benda padat. Apalagi ya yang merupakan benda padat? Oke, satu lagi contohnya ya. Benda padat yang terakhir contohnya adalah buku. Nah, ketiga benda ini merupakan benda padat. Dari mana sih kita tahu kalau ini merupakan benda padat? Nah, kita coba ya. Nah, benda padat itu mempunyai ciri-ciri ataupun sifat-sifat. Apa sih sifat benda padat? Nah, percobaannya. Ini ada pensil, kemudian ini ada gelas. Kita masukkan pensil ke dalam gelas. Nah, perhatikan baik-baik. Berubahkah wujud pensilnya? Tidak. Pensil tidak berubah. Dia tetap utuh. Seperti bentuk semula, yaitu pensil. Kemudian pensilnya ibu taruh di atas buku. Berubahkah pensilnya? Tidak, ya. Pensilnya tidak berubah. Dia tetap seperti bentuk semula, yaitu pensil. Nah, dari pengamatan ini dapat disimpulkan sifat-sifat benda padat yaitu 1. Bentuknya tidak berubah. Tidak mengikuti wadahnya atau tempatnya. Nah, yang kedua, sifat benda padat adalah dapat dilihat, kemudian dapat dipegang. Ciri yang ketiga atau sifat yang ketiga benda padat yaitu dia memiliki volume yang tetap. Nah, itu tadi tentang benda padat dan sifat atau ciri-ciri benda padat. Bu Guru lanjut ya. Nah, ini kita taruh dulu. Sekarang kita lanjut ke benda cair. Apa sih benda cair? Benda cair itu biasanya bentuknya cair. Apa sih contoh benda cair? Nah, ini juga kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh benda cair adalah air. Nah, air merupakan benda cair yang sangat kita butuhkan setiap hari. Kemudian apalagi contoh benda cair? Contoh benda cair yang lain adalah kecap. Nah, kecap merupakan benda cair. Satu lagi ya contohnya ya. Contoh yang ketiga adalah minyak. Nah, ini contoh yang ketiga ya. Contoh benda cair itu adalah minyak ya. Nah, kemudian apa sih sifat-sifat benda cair ini? Nah, sifat benda cair satu sifatnya. Nah, benda cair ini sifatnya bentuknya bisa berubah selalu mengikuti tempatnya atau wadahnya. Itu sifat benda cair. Bentuknya dapat berubah mengikuti tempatnya atau wadahnya. Kemudian benda cair ini adalah dia memiliki volume yang tetap. Nah, cirinya sama dengan benda padat, memiliki volume yang tetap. Kemudian benda cair
dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu sifat-sifat atau ciri-ciri benda cair. Satu lagi, Ibu hampir lupa. Benda cair ini dapat dipegang ya. Nah, nih kalau Ibu tuangkan, nah berasa Ibu memegang air ya. Kemudian dapat dirasakan, dilihat ataupun digenggam ya. Dipegang itu ciri benda cair. Nah, itu tadi ciri-ciri benda cair. Sekarang kita menuju ke benda gas yang ketiga. Benda gas itu contohnya apa sih? Nah, contoh benda gas itu 1O2 atau oksigen ya. Kemudian yang kedua adalah hidrogen. Hidrogen itu adalah gas yang berada dalam balon. Nah, kemudian apa lagi? Ada angin. Masih ingat angin? Angin itu adalah udara yang bergerak ya, angin. Kemudian ada lagi uap air. Ketika Ibu memasak air, nah ketika sudah mendidih dia akan mengeluarkan uap air. Itu contoh-contoh benda gas. Nah, kemudian benda gas mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri pula. Apa ya ciri-ciri benda gas? 1. Ternyata benda gas itu bisa berubah mengikuti tempatnya atau wadahnya. Yang kedua, benda gas itu volumenya selalu berubah. Yang ketiga, benda gas itu tidak dapat dilihat ya ataupun dapat dipegang ya. Kita tidak bisa mencari mana gas ya. Nah, tidak bisa. Tapi kita bisa merasakan benda gas. Contohnya angin. Nah, ketika kita panas, nah kita mengipas-ngipas nih ya. Kita mengipas-ngipas rasa adem. Tapi kita tidak bisa mencari mana ya anginnya ya. Nah, tidak bisa. Kita tidak bisa melihat angin ataupun tidak bisa memegang angin. Tapi kita bisa merasakan rasanya angin ya. Itu tentang benda gas. Nah, dari ketiga benda ini, benda padat, benda cair, dan benda gas mempunyai satu kesamaan, yaitu semuanya memiliki massa atau berat. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Ya, ikuti terus penjelasan Ibu. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang wujud benda. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Simak ya. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan wujud benda itu ada 6 macam. Ya. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal. Ya, itu tadi perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang perubahan wujud benda. Ibu jelaskan ya. Yang pertama adalah mencair. Apa sih mencair itu? Mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, contoh benda cair adalah es batu. Jika didiamkan, lama-kelamaan dia akan mencair ya. Lihat, airnya menetes ya. Nah, ini es batu yang sudah mencair. Contoh yang kedua adalah coklat. Coklat jika didiamkan dia akan lembek atau meleleh, mencair ya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah mentega. Mentega jika dipanaskan dalam penggorengan yang panas dia akan mencair ya. Seperti di tukang martabak ataupun di tukang burger. Nah, itu tadi contoh perubahan wujud benda mencair ya. Nah, yang kedua, perubahan wujud benda adalah
Membeku. Apa sih membeku itu? Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, ya. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah es batu. Es batu yang awalnya dari air, jika ditaruh di dalam freezer, maka dia akan menjadi es batu, ya. Kemudian contoh yang kedua adalah agar-agar. Ibu membuat agar-agar. Awalnya dia cair, lalu dimasukkan ke dalam wadah dan didiamkan. Lama-lama dia akan padat, ya, dia akan keras. Nah, itu tadi membeku. Yang ketiga, perubahan benda yang ketiga, perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Oh, bukan itu menguapnya. Menguap ini perubahan benda cair menjadi benda gas. Contohnya, ketika ibu sedang memasak air, lalu air itu mendidih, nah akan keluarlah uap-uap air. Nah, ini namanya menguap, ya. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya ketika ibu sedang menjemur pakaian. Pakaian yang basah lama-lama akan kering karena airnya dia menguap terkena sinar matahari, ya. Itu tadi menguap. Kemudian yang keempat adalah mengembun. Nah, yang keempat ini mengembun. Mengembun apa sih? Mengembun adalah perubahan benda gas menjadi benda cair. Contohnya apa? Contohnya ketika pagi hari kita melihat rumput dan daun-daun ada titik-titik air. Nah, itu namanya embun, ya, mengembun. Kemudian, perubahan wujud benda selanjutnya adalah menyublim. Nah, apa sih menyublim? Menyublim itu perubahan benda padat menjadi benda gas. Nah, bagaimana ya? Menyublim perubahan benda padat menjadi benda gas. Oh, ternyata ada. Contohnya adalah kamper atau kapur barus. Yang belum tahu kamper, ibu kasih tahu. Ya. Nah, ini namanya kamper. Kamper ini awalnya bentuknya padat. Nah, lama-lama dia akan habis. Ya, mengecil lalu dia akan habis, ya, terkena udara. Nah, namanya menyublim. Perubahan benda padat menjadi benda gas, ya. Contohnya kamper atau kapur barus. Nah, perubahan wujud benda yang keenam adalah mengkristal. Apa sih mengkristal itu? Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contohnya adalah salju. Nah, itu tadi 6 perubahan wujud benda yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal. Ya. Nah, ibu akan memberikan kalian sebuah lagu, ya, agar kalian dapat hafal dan ingat tentang perubahan wujud benda yang ada 6 ini. Bagaimana sih lagunya? Nah, lagunya nadanya adalah nada pelangi-pelangi, ya. Kita ganti syairnya, ya. Nah, ini lagunya. Mencair itu es krim, membeku es batu, menguap air panas, mengembun air embun, menyublim kapur barus, mengkristal salju. Itulah bentuk perubahan wujud. Bisa ya lagunya ya? Sekali lagi ya. Mencair itu es krim, membeku es batu, menguap air panas, mengembun air embun, menyublim kapur barus, mengkristal salju. Itulah bentuk perubahan wujud. Nah, cukup sekian pelajaran dari Ibu Guru. Mohon maaf bila Ibu banyak sekali kesalahan. Dipelajari lagi materinya. Sampai bertemu besok. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.